Berjumpa kembali di channel saya. Buat kalian yang baru menemukan channel saya, baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Konten saya ini konten prediksi. Prediksi itu masih memperkirakan, bukan memastikan. Jadi sikapi dengan bijaksana tayangan di konten saya ini ya, karena masih memperkirakan. Hari ini yang akan saya prediksi tentang keluarga Ayu Ting Ting, di mana keluarga Ayu Ting Ting ini saat ini mendapat serangan haters dengan adanya petisi. Sebenarnya petisi ini sudah dibuat beberapa bulan yang lalu, tapi petisi ini dihidupkan kembali dikarenakan adanya tindakan tegas Ayu Ting Ting untuk memproses ke ranah hukum hatersnya yang sudah menghujat anaknya. Ya, saat ini yang menjadi sorotan publik adalah ayah dan ibunya yang sudah mendatangi keluarga hatersnya. Di sini akan saya prediksi bagaimanakah akhir ceritanya dari permasalahan ini dan bagaimanakah nasib dari orang tua Ayu Ting Ting, ibu dan ayahnya, karena sekarang ini mendapat sorotan dari hatersnya, kemudian juga didukung atau ada pihak luar yang nimbrung yang akan membela keluarga dari si haters tersebut. Di sini akan saya lihat bagaimana hasil akhir dari permasalahan ini. Apakah ayahnya dan ibunya Ayu Ting Ting bisa lolos dari permasalahan ini? Mari kita lihat ya guys. Di sini saya tidak berpihak satu sama lain loh ya. Kalian harus mengerti itu, saya hanya mengartikan dari kartu yang keluar. Baik buruknya saya sekedar mengartikan ya. Jadi jangan beranggapan saya bela ini, bela itu, enggak. Di sini saya enggak ada kepentingan untuk membela satu sama lain karena enggak ada urusan saya. Di sini saya hanya membuat konten untuk memprediksi apakah yang akan terjadi di kemudian hari. Ini ada simbol rasa aman. Ini untuk ayah dan ibunya Ayu Ting Ting ya, kondisi kedepannya. Kemudian di sini ada semacam terkurung guys, maju mundur salah. Kemudian kartu berikutnya, tapi ada persahabatan. Jadi bisa diartikan dari kartu kuncinya ini, kalau dulunya ada perasaan nyaman, aman dikarenakan dia, keluarga Ayu Ting Ting merasa bahwa dia posisinya benar dikarenakan bukti-bukti yang menunjukkan kalau hatersnya si Damayanti itu, kalau nggak salah ya namanya si Damayanti itu, ada bukti-buktinya kalau sudah menghujat keluarganya, terutama menghujat anaknya. Dan di sini posisinya sebenarnya bagus kala itu. Namun kemudian ada simbol ini terkurung. Terkurung ini bisa diartikan karena kurangnya pertimbangan dan lain sebagainya. Orang tua Ayu Ting Ting mengunjungi keluarga si Damayanti tersebut. Dan itu mendapatkan banyak hujatan dan bulian karena apa yang sudah dilakukan. Dan itu membuat nanti bisa menjadi kurang bagus kondisinya. Tapi di sini kemudian ada persahabatan guys. Persahabatan ini bisa diartikan adanya kondisi yang tadinya terkurung menjadi baik kembali dikarenakan sudah berusaha, sudah berupaya untuk memperbaiki kondisi keadaan yang sudah seperti ini. Jadi ada upaya untuk memperbaiki kondisi dan pada akhirnya kondisinya bisa dikatakan baik-baik saja. Di sini ada persahabatan. Persahabatan dalam arti apakah? Apakah akan ada perdamaian ataukah akan ada semacam kondisi yang lebih bagus lagi dalam permasalahan orang tua Ayu Ting Ting? Kita lihat ke depannya. Maksudnya kita lihat secara detail dengan kartu berikutnya ya. Kartu berikutnya, kartu ini aja untuk penjelasannya. Tuh ini ada simbol kreasi, usaha. Makanya ini ada usaha yang ada hubungannya dengan persahabatan, sebuah usaha yang bisa memulihkan kondisi menjadi lebih baik lagi untuk ayah dan ibunya Ayu Ting Ting ya. Kemudian di sini ada simbol forgiveness, memaafkan. Oh, apakah akan ada jalan perdamaian?
Kita lihat saja kartu berikutnya. Kartu yang ketiga ada simbol passion, gairah. Kartu yang nomor 4 ini ada simbol fight, keyakinan. Kartu yang nomor 5 ini ada simbol prayer, doa. Jadi di sini masih belum ada tanda-tanda semacam perdamaian, tapi di sini ada simbol usaha untuk memulihkan keadaan dan simbol memaafkan. Jadi mungkin kedua belah pihak nanti berusaha untuk gimana caranya agar kedua orang tua Ayu Ting Ting ini tidak sampai kondisinya memburuk, dan mereka selalu berusaha itu yakin dan berdoa. Jadi bisa dikatakan di sini belum ada tanda-tanda adanya sebuah perdamaian, tapi di sini pihak keluarga Ayu Ting Ting sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan kondisinya, yakin dan berdoa dan berusaha sekuat tenaga agar kondisinya bisa memulih menjadi lebih baik lagi ke rasa aman ini tadi ya. Karena apa yang sudah dilakukan membuat kondisinya berbalik menjadi terkurung, menjadi terpuruk dikarenakan orang tua Ayu Ting Ting sudah mendatangi orang tua Damayanti dan itu disorot oleh publik. Pada akhirnya kondisinya bisa diusahakan dan berusaha untuk memulihkan kondisinya yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Kemudian kartu berikutnya akan saya buka lagi, kartu yang ini untuk lebih menjelaskan lagi agar ceritanya lengkap ya guys. Kalau ceritanya lengkap kalian kan juga puas. Tapi saya di tayangan ini kenapa video saya banyak cutnya, karena kadang-kadang saya keceplosan ngomong kemudian saya edit, karena video ini kan ditonton publik, jadi saya harus hati-hati dalam mengucapkan sehingga tidak sampai kejerat undang-undang UTE. Ini ada simbol ini, merayakan. Merayakan ini ada hubungannya dengan simbol persahabatan dan simbol kreasi, usaha. Setelah berusaha dengan sebaik mungkin, akhirnya ada simbol merayakan. Tapi kita lihat lagi kartu berikutnya ya. Tapi di sini juga ada simbol kelelahan juga, menghadapi apa yang ada. Kartu yang nomor 3, jalan tertatih-tatih memikul beban yang berat. Kartu yang nomor 4, simbol keluarga. Kemudian ini simbol ratu bawa koin sambil bersedih. Jadi bisa diartikan seperti ini kondisinya keluarga Ayu Ting Ting saat ini. Mereka berharap masalah ini bisa terselesaikan dengan baik, walaupun sebenarnya mereka juga aslinya capek mengurusi masalah ini, dan itu merupakan beban yang sangat berat dipikulnya saat ini. Ya, beban yang sangat berat dipikulnya saat ini, yang ada hubungannya untuk melindungi keluarganya, yang mana Ayu Ting Ting ini bekerja sebagai penopang hidup keluarganya. Makanya orang tuanya membela mati-matian Ayu Ting Ting dan cucunya. Apalagi Ayu Ting Ting ini kan belum menikah, jadi bagaimanapun masih dilindungi oleh orang tuanya. Jadi kalian jangan bilang orang tuanya kenapa ikut campur, dikarenakan Ayu Ting Ting ini belum menikah, belum ada yang bisa melindungi. Ya, jadi orang tuanya ini begitu membackup, begitu memprotek Ayu Ting Ting, begitu mensupport Ayu Ting Ting ketika ada proses ke ranah hukum atasnya tersebut. Dikarenakan ini guys, ini loh ya, keluarga Ayu Ting Ting sebenarnya tidak ingin permasalahan ini semakin melebar. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya ya. Inginnya kondisi ini bisa terselesaikan dengan baik, yang disimbolkan merayakan ini. Namun kenyataannya yang terjadi, permasalahan ini semakin melebar dan itu membuat keluarga Ayu Ting Ting merasa terbebani dengan kondisi yang ada. Ya, harapannya dia bisa memulihkan keluarganya, membela keluarganya dari hatersnya itu. Dan itu saya rasa juga wajar sebagai orang tua. Apalagi si Ayu Ting Ting kan masih belum menikah, masih bercampur dengan orang tua tempat tinggalnya. Dan mau nggak mau, ya namanya orang tua, kita saja kalau anak kita dihujat, nggak peduli mungkin kita datangi orang tersebut ya.
Saya aja juga begitu loh, kalau anak saya dihujat mau nggak mau ya saya labrak orangnya. Lebih baik menghujat diri saya, lebih baik menyakiti diri saya daripada menyakiti anak saya. Anak itu belahan jiwa guys ya, belahan jiwa, apalagi cucu. Nenek itu akan sangat lebih sayang kepada cucunya daripada anaknya. Makanya saya bilang kalau orang tuanya Ayu Ting Ting membela Ayu Ting Ting, ikut campur dalam permasalahan Ayu Ting Ting, itu hal yang wajar. Dikarenakan Ayu Ting Ting masih single parent. Dikarenakan Ayu Ting Ting juga tulang punggung keluarganya. Dikarenakan Ayu Ting Ting juga nggak memiliki siapa-siapa selain keluarganya. Andai kalian dalam posisi Ayu Ting Ting, apa yang kalian lakukan? Haruskah membiarkan Ayu Ting Ting berjuang sendirian tanpa support dari keluarganya? Nggak mungkin lah itu ya. Jadi kita sebelum melakukan sesuatu harus dipikir-pikir masak-masak. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu membuat dosa kita bertambah. Ya, itu harus kita pikirkan, apalagi saat ini saat pandemi. Kita nggak tahu saat ini kita bisa ngomong, bisa sehat, tapi esok hari kita bisa saja meninggal karena virus corona. Dalam kondisi yang seperti ini, alangkah baiknya kita fokus pada kesehatan diri sendiri, fokus pada kehidupan diri sendiri dan keluarganya. Jangan menambah dosa dengan berbuat yang kurang bagus, apalagi nggak ada sangkut pautnya. Ya, nggak ada sangkut pautnya. Jadi seperti itu ya guys. Jangan menyalahkan kalau orang tua Ayu Ting Ting ikut campur dalam masalah Ayu Ting Ting. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena Ayu Ting Ting merupakan tulang punggung keluarga, juga belum menikah. Yang dimiliki Ayu Ting Ting saat ini adalah keluarga besarnya. Andai kata itu terjadi kepada kalian, terus kalian disuruh menanggung beban sendiri, pasti kalian akan bersedih juga ya kan. Jadi kita sebelum melakukan sesuatu harus saling menyadari. Jadi ini kondisinya seperti ini ya. Dengan adanya hal-hal atau dengan adanya permasalahan yang terjadi saat ini, bagaimanapun itu juga akan membebani keluarga Ayu Ting Ting. Harapannya bisa terselesaikan dengan baik, harapannya ayah ibunya bisa membela Ayu Ting Ting. Namun kenyataannya berbalik, hal itu membuat tambah semakin terbebani. Namun di sini ada simbol persahabatan. Semoga saja masalah ini bisa membaik dengan seiring waktu nantinya ya. Namun di sini masih ada belum tanda-tanda perdamaian, tapi di sini ada simbol forgiveness yang artinya memaafkan dan persahabatan. Kemudian akan saya cari tahu apa yang mesti dilakukan orang tua Ayu Ting Ting dan Ayu Ting Ting dalam menghadapi permasalahan hukum ini. Apakah tegas melangkah ataukah perdamaian dan lain sebagainya. Mari kita lihat ya. Tapi di sini masih memprediksi loh ya, masih memperkirakan, bukan memastikan. Jadi kalian kalau menonton tayangan saya harus berpikir lengkap. Berpikir lengkap ya. Jadi kalian tahu kalau ini hanya memperkirakan, hanya prediksi, bukan memastikan. Simbol ini nasib. Nah, ini ada nasib. Memang guys, apa yang terjadi dalam hidup kita selalu ada hubungannya dengan nasib. Ini harus dimengerti ya, ini harus dimengerti. Namun nasib ini, karma ini jangan sampai diperpanjang. Dalam arti kata, kalau mungkin kalian nggak suka dengan Ayu Ting Ting, agar tidak menambah dosa, mulai saat ini stop untuk berujar kebencian. Karena apa yang kalian berbuat nanti akan berbalik pada kalian ya. Akan berbalik pada kalian. Misalnya begini, kalian menghujat padahal Ayu Ting Ting tidak menyakiti kalian. Suatu saat karma itu akan berbalik. Misalnya kalian nggak menyadari, nggak berbuat apa-apa, tiba-tiba kalian didamprat orang. Itu sebagai bentuk karma dari proyeksi apa yang sudah diperbuat. Nah, demikian juga Ayu Ting Ting. Kenapa menghadapi semacam ini? Itu juga bagian dari karmanya, karma masa lalunya. Namun karma masa lalu ini bisa di stop jika bisa saling memaafkan sebenarnya. Kartu yang nomor 2 ini ada simbol kebimbangan melangkah di sini. Kartu yang nomor 3 ini karisma. Di sini ada simbol nasib, ada simbol kebimbangan, juga ada simbol karisma. Kebimbangan ini sebenarnya Ayu Ting Ting menghadapi permasalahan ini masih setengah-setengah pikirannya. Masih maju mundur, dilaporkan apa enggak, seperti itu ya. Kemudian
Kartu berikutnya, sebentar saya aturnya ini ya. Kemudian kartu berikutnya akan saya lihat dari kartu yang ini. Apa yang mesti diputuskan oleh keluarga Ayu Ting Ting dalam permasalahan ini? Lanjut apa sampai di sini saja? Dalam arti kata berdamai. Satu, ini ada simbol wolf, insting, naluri. Kartu yang nomor 2 ada simbol unfoldment, ungkapkan. Kartu yang nomor 3 ada simbol strength, kekuatan. Kartu yang nomor 4 ada simbol activation. Waduh, kemungkinan lanjut ini guys. Kartu yang nomor 5 completion, menggenapi permasalahan, mengompliti permasalahan yang komplit. Dari kartu-kartu yang keluar ini ada kemungkinan pihak Ayu Ting Ting lanjut ke proses hukum. Ya, lanjut ke proses hukum. Di sini ada insting, naluri. Kalau seseorang disakiti, kalau anaknya disakiti, yang namanya ibu, orang tua pasti akan melawan. Jangankan manusia, hewan saja loh ya. Ayam kalau anaknya diganggu, pasti induknya akan mengejar kita, akan mematok kita. Kemudian ada simbol unfoldment. Ungkapkan ketidaksukaanmu itu, ungkapkan, tunjukkan. Ada strength, kekuatan. Ada activation, mengaktifkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari kartu ini bisa disimpulkan, tapi ini masih memperkirakan loh ya. Sadari itu memperkirakan. Perkiraannya keluarga Ayu Ting Ting akan melanjutkan permasalahan ini. Proses permasalahan ini akan berlanjut. Ini ya. Jadi seperti itu. Akan saya ambil lagi dari kartu yang ini untuk melihat lebih jelasnya lagi. Ada simbol love, tapi di sini ada simbol cinta kasih. Tapi cinta kasih yang seperti apa? Kemudian di sini ada simbol menanggung beban sambil menatap masa depan. Kemudian di sini ada simbol ratu bawa tongkat. Kemudian di sini ada simbol introspeksi diri, bisa dikatakan juga sebuah kondisi di mana kita harus saling memahami satu sama lain. Kemudian kartu ini pedang tegas. Sebenarnya awalnya ini Ayu Ting Ting mungkin ada kondisi di mana bisa berdamai. Awalnya seperti itu. Akan tetapi semakin hari semakin kesini, karena dia ditekan oleh hatersnya, apalagi orang tuanya juga sudah dibegitukan, akhirnya dia menatap ke depan. Berani menatap ke depan, yang artinya dia menginjak kayu ini, mengangkat kayu satu sambil menatap ke depan, yang artinya dia maju ke depan walaupun banyak resiko yang harus dihadapinya. Nih ya. Ada simbol wanita dengan bawa tongkat, yang artinya ketegasan melangkah. Ketegasan melangkah setelah menimbang-nimbang dengan baik dan akhirnya dia memutuskan untuk mengawali sebuah tindakan ini. Jadi bisa dikatakan Ayu Ting Ting dan keluarganya pada akhirnya bersikap tegas menghadapi hal ini. Walaupun tadinya ada simbol love, yang artinya dia masih bisa membuka kemungkinan pintu maaf. Apalagi di sini ada juga kebimbangan, yang mana saat itu masih bimbang. Kita kan tahu ya, waktu orang tuanya Ayu Ting Ting ke rumah keluarganya Damayanti, kalau menurut berita belum ada pelaporan. Jadi itu menandakan pihak Ayu Ting Ting masih ada kebimbangan dalam perkara ini. Masih ada pintu maaf saat itu. Namun kenyataannya yang terjadi dengan datangnya orang tua Ayu Ting Ting ke keluarga Damayanti semakin membuat hatersnya unjuk gigi.
Nah, dengan unjuk gigi itu membuat keluarga Ayu Ting Ting menjadi ini activation dan strength, menunjukkan apa ya, menunjukkan niatnya atau niatnya yang teguh, semakin teguh, meneguhkan diri untuk mengasuskan masalah ini. Jadi seperti itu guys. Jadi kita gini ya, sebagai manusia kita memang nggak luput dari salah, baik keluarga Ayu Ting Ting maupun para hatersnya. Namun bisa dikatakan yang namanya orang kadang-kadang juga keceplosan ngomong, hatersnya juga begitu, keluarganya Ayu Ting Ting juga begitu. Namun keluarga Ayu Ting Ting bisa dikatakan sudah berdiam diri lama, tapi hatersnya ini terus saja menyerang, dikarenakan permasalahan masa lalu Ayu Ting Ting dengan Raffi Ahmad yang diduga ada perselingkuhan. Dan itu masalah lama sebenarnya, harusnya sudah selesai, tapi hatersnya ini kayaknya nggak terima. Makanya apapun yang dilakukan Ayu Ting Ting ini selalu disorot dan selalu disalahkan. Bahkan kalung yang dipakai sama dengan Nagita aja sudah digoreng-goreng. Dan yang memperparah ini sebenarnya juga media sosial juga. Ada semacam media yang memang untuk menggoreng-goreng permasalahan ini, di mana sukanya memotong video, misalnya kayak kemarin itu video Bang Hotman Paris Hutapea yang memberi tanggapan, akhirnya di-cut yang pada akhirnya memojokkan Ayu Ting Ting juga, ya. Jadi di sini sebagai penonton kita harus berpikir rangkap sebenarnya kalau melihat tayangan di YouTube, karena tayangan di YouTube itu juga belum tentu kebenarannya, juga belum tentu kepastiannya. Jadi jangan mudah terpancing emosi kita menanggapi pemberitaan-pemberitaan yang ada di YouTube. Lebih baik YouTube itu jadikan sebagai hiburan belaka. Kalau nggak suka ya sudah dilewati. Kalau bermanfaat dan suka ya sudah diikuti. Agar nggak terpancing emosi kita untuk menanggapi sesuatu yang nggak berguna buat kita sebenarnya. Apa sih untungnya kita menghujat? Nggak ada. Kita rugi diri sendiri, nambah dosa. Ya. Jadi harus punya kesadaran untuk itu. Dan kemudian pihak Ayu Ting Ting ini yang tadinya ada pintu maaf, karena semakin terdesak, semakin dihimpit oleh hatersnya, pada akhirnya timbul niatan yang kukuh untuk memproses permasalahan ini. Ini kalau menurut dari prediksi saya. Nah, namun semoga saja ya guys, dalam permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Yang namanya hidup itu selalu sebab akibat. Apa yang kamu tuai, maksudnya apa yang kamu tabur akan kamu tuai kembali. Makanya kita harus hati-hati, baik dari hatersnya dan keluarga Ayu Ting Ting dan kita semua dalam kehidupan kita ini. Jangan terlalu jangan terlalu jahil pada orang. Lebih baik fokus pada hidup diri kita sendiri. Apakah kita ini hidupnya sudah benar? Apakah kita sudah baik dengan orang? Apakah kita tidak melakukan kesalahan? Kalau kita menyadari masih banyak kesalahan, kita mungkin tidak akan terlalu menghakimi orang lain. Karena kita menyadari, oh salah saya masih banyak. Dengan menyadari itu, pintu maaf akan terbuka. Dan dengan menyadari itu, kita lebih berproses untuk kebaikan hidup kita daripada menghakimi orang lain. Demikian saja teman-teman ya, untuk prediksi permasalahan keluarga Ayu Ting Ting, terutama untuk ayah ibunya. Semoga permasalahan ini cepat clear, yang terbaik saja untuk mereka berdua, baik Damayanti dan keluarga Ayu Ting Ting. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.